Untuk teman-teman yang mau mendaftar di program ISMA tahun 2022, saran utama yang aku ingin berikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Arya Dipasa Dewasiken, biasa dipanggil Arya, Asisten Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas Angkatan 2019. Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021 kemarin. Terdapat banyak program yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam kampus Merdeka ini. Salah satu program kampus Merdeka yang tidak kalah menarik adalah program Indonesian International Student Mobility Award atau biasa disebut dengan ISMA. Program ISMA merupakan program beasiswa pertukaran pelajar selama 1 semester di perguruan tinggi terbaik luar negeri yang terbuka untuk seluruh mahasiswa S1 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kegiatan ISMA ini, mahasiswa dapat mengambil perkuliahan dalam 3 atau 4 mata kuliah, di mana dalam perkuliahan ini akan dikonversi kembali menjadi 20 SKS saat kembali ke perguruan tinggi asal di Indonesia. Beberapa manfaat yang dapat didapatkan dengan mengikuti program ISMA tentunya adalah memperluas wawasan, memperdalam ilmu, dan juga mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga cita-cita dari mahasiswa. Kalau misal lebih masih penasaran mengenai apa itu program ISMA, simak lebih lanjut episode Hypothesis kali ini. Ada beberapa alasan kenapa aku memutuskan untuk daftar ISMA. Yang pertama sendiri karena aku ingin mendapatkan pengalaman internasional yang tentu tidak bakal aku dapatkan di perkuliahan reguler. Dari pengalaman internasional ini sendiri, harapannya aku bisa mengembangkan networking aku bisa lebih mengenal budaya-budaya lain di dunia ini yang tentu belum aku temui di Indonesia. Lalu juga aku berharap bisa mengembangkan hard skill dan soft skill aku, terutama seperti dalam kemandirian, kedewasaan, pola pikir, dan sebagainya. Lalu selain itu juga, aku juga berharap dari sisi akademik, aku ingin merasakan pengalaman bersekolah di perguruan tinggi terbaik dunia, di mana harapannya dengan pengalaman ini aku bisa mengembangkan diri aku lebih baik, dan juga hal-hal positif yang aku dapatkan harapannya bisa aku sebarkan dan terapkan di lingkungan sekitarku. Proses pendaftaran ISMA dimulai dengan membuat akun Kampus Merdeka terlebih dahulu, di mana teman-teman akan mengisi biodata teman-teman dan juga akan diminta untuk mengupload dokumen seperti CV dan juga sertifikat organisasi. Setelah itu, teman-teman dapat memilih satu kampus tujuan teman-teman dan juga 3 hingga 4 mata kuliah yang ingin teman-teman ambil di kampus tujuan tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, teman-teman akan diminta untuk mengupload 3 dokumen syarat, yaitu transkrip akademik, lalu surat rekomendasi, dan juga sertifikasi tes fasih bahasa Inggris. Setelah teman-teman mengupload 3 dokumen tersebut, lalu teman-teman akan diminta untuk membuat esai. Setelah itu, teman-teman akan mensubmit dan menunggu pengumuman seleksi administrasi, apakah teman-teman akan lolos ke seleksi interview atau tidak. Apabila teman-teman lolos ke seleksi interview, maka teman-teman akan mengikuti interview selama 15 menit. Lalu teman-teman akan menunggu hasil interview dan mendapatkan hasil penerimaan ISMA yang terdiri dari diterima di kampus sesuai dengan tujuan teman-teman. Yang kedua, belum beruntung dan belum menerima beasiswa ISMA. Pada ISMA 2021 kemarin, aku mendaftar ke Boston University di Amerika Serikat. Beberapa alasan aku milih Boston University. Yang pertama, karena Boston University merupakan salah satu dari 50 perguruan tinggi terbaik di dunia, terutama pada fokus manajemen dan bisnis, di mana merupakan bidang yang aku ambil saat di Boston University kemarin. Lalu yang kedua, aku juga tertarik dengan suasana kota Boston yang dikenal sebagai kota pelajar di Amerika Serikat, di mana di daerah Boston ini sendiri terdapat beberapa kampus terkenal seperti Harvard University dan MIT. Banyak sekali manfaat yang telah aku dapatkan setelah mengikuti program ISMA ini. Yang pertama tentunya adalah aku memiliki networking lebih luas, baik dengan teman-teman sesama penerima ISMA dari Indonesia maupun dengan teman-teman baru yang aku dapatkan di perguruan tinggi tujuan.
Yang aku dapatkan selain itu adalah aku memahami cultural awareness yang lebih tinggi di diri aku, di mana aku lebih terbuka dalam menerima hal-hal yang sebelumnya tidak pernah aku hadapi. Lalu aku juga mendapatkan pengembangan diri baik secara hard skill maupun soft skill. Contohnya secara kemandirian, lalu juga secara ways of thinking, maturity, dan sebagainya. Namun yang paling utama bagiku adalah bagaimana aku merasakan pengembangan dalam keahlian akademikku. Contohnya aku telah mengasah cara untuk mengungkapkan pendapat, menulis karya tulis ilmiah, dan yang paling utama adalah aku tidak takut untuk salah saat belajar. Hal ini juga dibarengi dengan manfaat yang aku dapatkan dari beasiswa ISMA ini sendiri, di mana banyak sekali pengeluaran yang di-cover seperti biaya pendidikan, biaya hidup, uang saku, biaya PCR, asuransi kesehatan, tiket, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar di program ISMA tahun 2022, saran utama yang aku ingin berikan yaitu adalah teman-teman agar segera mempersiapkan dokumen dan berkas-berkas sejak dini. Mengapa demikian? Karena beberapa dokumen dan berkas membutuhkan waktu yang lama agar bisa diterbitkan. Seperti contohnya transkrip akademik, surat rekomendasi, dan yang terutama adalah sertifikat tes fasih bahasa Inggris. Sertifikat tes ini tentu bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Jadi baiknya teman-teman segera melakukan tes dan apabila nilainya kurang sesuai bisa segera mengulang. Karena apabila teman-teman tidak mempersiapkan sejak dini, bisa saja terlewat deadline dan gagal mengikuti program ISMA. Lalu setelah teman-teman melakukan pendaftaran, pastikan teman-teman memilih mata kuliah yang sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat teman-teman. Mengapa demikian? Karena apabila teman-teman lolos ke tahap interview, interviewer dapat melihat bahwa teman-teman memiliki ketertarikan serius terhadap mata kuliah tersebut dan interviewer akan semakin yakin untuk meloloskan teman-teman. Yang terakhir, tetap semangat. Sekian untuk episode Hypothesis kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Hypothesis selanjutnya.